Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi kritik sastra dan esai. Ini adalah kelanjutan dari materi kritik sastra dan esai bagian satu. Nah, pada hari ini kritik sastra dan esainya adalah bagian 2. Apa saja sih KD yang ada di materi pada hari ini, kritik dan esai di bagian 2 ini? Yang pertama yaitu menganalisis sistematika dan kebahasaan di dalam kritik sastra dan esai. Kemudian, menyusun kritik dan esai dengan memerhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis baik secara lisan maupun tulis. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian mampu untuk mengidentifikasi karakteristik kritik sastra dan teks esai. Berikutnya, mengidentifikasi nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai moral, dan teks kritik dan teks esai. Mengidentifikasi nilai-nilai dalam teks kritik sastra dan teks esai yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Menuliskan kembali teks kritik sastra dan esai yang telah dibaca atau didengar dengan bahasa sendiri dalam bentuk teks eksposisi, baik secara lisan maupun tulis. Kita langsung masuk ke materi. Kalau di pertemuan sebelumnya Ibu akan mengulas sedikit bahwa ada perbedaan memang antara kritik sastra dan esai, mulai dari apa yang dibahas. Kalau kritik itu hanya membahas yang berkaitan dengan sastra, kemudian kalau untuk esai itu bisa berkaitan dengan suatu karya maupun suatu fenomena. Kemudian kalau kritik tentunya objektif karena di dalamnya ada hal-hal yang berupa fakta ataupun materi relevan yang sesuai dengan apa yang dibahas di dalam kritik tersebut. Sedangkan esai yang ada adalah pandangan penulis terhadap karya atau fenomena itu sendiri. Jadi lebih bersifat subjektif ya, kalau kritik objektif. Nah, kemudian antara teks kritik dengan esai ternyata memiliki persamaan nih dalam strukturnya. Yang pertama, pernyataan pendapat atau yang dinamakan dengan tesis, yaitu menguraikan pernyataan pendapat awal sang penulis atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan dengan fakta. Kemudian, argumen memaparkan beragam alasan dan fakta yang dapat memperkuat argumen atau pendapat penulis, baik untuk memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Yang terakhir, penegasan ulang, bagian yang berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Nah, antara kritik dengan esai ini, anak-anak Ibu, memang ini strukturnya sama, tetapi agak sedikit ada perbedaan karena memang pembahasan di dalam kritik, dan esai ini, informasi yang disampaikannya pun berbeda. Kalau untuk bagian pernyataan pendapat di bagian tesis, untuk kritik sendiri yaitu hasil penilaian terhadap sebuah karya, hasil penilaian terhadap sebuah karya. Nah, kemudian untuk yang argumen itu disajikan data-data yang objektif. Nah, karena argumen itu adalah, fakta-fakta yang mendukungnya. Makanya kalau di dalam, kritik ini ada biasanya kalau yang diungkapkan dalam bentuk buku, itu sekali lagi Ibu katakan ada sinopsis dari isi buku itu sendiri. Kemudian untuk bagian penegasan ulang di sini adalah, meringkas kembali apa yang sudah ada di bagian tesis, tentunya dengan, ditambahkan adanya bukti terhadap penilaian dari, karya itu sendiri. Nanti akan Ibu tampilkan kembali salah satu contoh yang pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu berikan. Karena supaya satu contoh dengan yang bagian pertama supaya kalian lebih, memahami, lebih mengenal dengan, teks kritik dan esai ini. Sedangkan
Untuk esai sama, bagian pertamanya adalah pernyataan pendapat, di mana pernyataan pendapatnya ini adalah pandangan penulis terhadap, eee, objek ataupun fenomena, yang sedang dibahas di dalam esai tersebut. Nah, kalau yang kritik tadi kan bagian argumentasinya itu adalah bukti-bukti ya kan, bukti-bukti yang mendukung, dari karya itu. Kalau di dalam esai ini untuk bagian argumentasi adalah alasan yang logis itu tapi datangnya dari penulis esai ya, alasan yang logis dari penulis esai yang sifatnya memang subjektif. Jadi memang benar-benar, alasan dari penulis esainya itu. Sedangkan kalau yang kritik tadi bukti-buktinya berupa sinopsisnya, penggalan ceritanya, dan lain sebagainya. Untuk penegasan ulang sama nih dengan kritik yaitu bagian simpulan atau pengulangan kembali dari bagian pernyataan atau tesis dan argumen. Biasanya di dalam penegasan ulang pada bagian esai itu juga terdapat saran yang diberikan oleh penulis esai terhadap karya ataupun fenomena yang sudah terjadi. Seperti itu ya. Kita lanjut, ada kebahasaan kritik dan esai. Yang pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Pernyataan-pernyataan yang meyakinkan, yang mengajak. Oleh karena itu, contohnya nih, berhadapan dengan novel model ini, kita sebagai pembaca mesti memulainya tanpa prasangka dan menghindar dari jejak pikiran yang berpretensi pada sejumlah horizon harapan. Bukankah banyak pula novel kanon yang peristiwa-peristiwa awalnya dibangun melalui narasi yang lambat? Nah, ini jadinya, ada pernyataan-pernyataan yang mengajak atau menggiring pemikiran pembaca untuk, "Oh iya ya, benar juga ya, ternyata memang, sebenarnya novel ini tuh seperti ini loh." Karena memang ada juga novel yang lain yang sejenis tetapi memang menggunakan narasi yang lambat, seperti itu. Kemudian menggunakan istilah teknis. Istilah teknis ini adalah istilah-istilah yang sesuai dengan apa yang sedang dibahas. Contoh, membahas tentang puisi, maka istilah teknis yang akan nantinya sering digunakan oleh penulis adalah seperti antologi, apresiasi, parafrase, musikalisasi, dan sebagainya. Ketiga, menggunakan kata kerja mental. Nah, contohnya di sini ada kata kerja persepsi yang berkaitan dengan panca indera seperti melihat, mendengar, mencium. Kemudian kata kerja afeksi berkaitan dengan perasaan psikologi seseorang, marah, sedih, khawatir, dan senang. Kata kerja kognisi berkaitan dengan proses pemahaman sesuatu, misalnya kita berpikir, mengerti, memahami. Yang jelas untuk membuat kritik dan esai, sekali lagi agar kritik sastra dan esai yang kalian buat ini, eee, mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar, maka kalian memang harus, banyak menguasai kosakata. Bagaimana sih langkah-langkah kita dalam menulis sebuah kritik sastra dan esai? Yang pertama, di sini tentukan dahulu jenis karya sastra yang akan Anda buat kritik dan esai. Kalau misalnya kritik mau menggunakan karya sastra ya memang ya, maksudnya gini, kalau esainya memang mau menggunakan karya sastra ya silakan, tapi kalau yang mau dibahasnya merupakan fenomena juga nggak ada masalah, karena esai boleh merupakan karya ataupun suatu fenomena. Kemudian pahami betul-betul karya tersebut secara rinci dan detail, bagian demi bagian. Artinya, kalau memang kalian mau membuat kritik atau esai berupa atau dari bahan atau objeknya merupakan salah satu karya sastra, kalian harus baca dulu karyanya itu sampai kalian benar-benar mendapatkan penilaian terhadap karya tersebut. Nah, kemudian kenalilah unsur-unsur intrinsik, nah kan, pembangun dan ekstrinsik karya tersebut. Kalian harus tahu betul, ini bukan hanya sekedar kalian membaca, tetapi kalian juga harus tahu
Kenapa ceritanya bisa seperti ini? Atau ada kaitan dengan latar belakang penulis? Kalau misalnya memang tidak, apakah karya-karya oleh penulis tersebut juga sama dengan karya yang ini atau berbeda dengan karya yang ini dan lain sebagainya. Kemudian menyusun kerangka kritik atau esai. Susun dulu kerangka-kerangkanya. Sudah sesuai atau belum? Misal nih di bagian eh, tesis, apa saja yang mau kalian sampaikan di sana. Nanti kan kalau sudah ada kerangkanya, kalian akan mencari informasi tentang itu kan. Kemudian di bagian argumentasi kalian cari dulu apa saja yang akan dibahas. Baru kalian mencari informasi tentang argumentasi itu atau misalnya kritik, berarti di argumentasinya kalian akan mencari fakta-fakta atau bukti-bukti untuk menunjang kalian dalam menulis kritik. Nah, kemudian baru kalian membuat suatu simpulan, ya kan? Kesimpulan dari bagian tesis tadi dan bagian argumentasi. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam, mengembangkan kerangka kritik atau esai dengan memperhatikan pilihan kata dan penggunaan bahasa. Makanya tadi penting sekali kalau kalian mau menulis, maka kalian harus banyak menguasai banyak kosakata supaya tidak diulang lagi kata-katanya itu atau jadi jenuh yang membaca begini lagi gitu ya. Jadi kalian bisa memberikan kata-kata yang sesuai dengan apa yang akan kalian sampaikan kepada pembaca dengan tepat gitu ya. Nah, seperti yang sudah Ibu di sini akan share tadi, yaitu contohnya sama dengan pertemuannya sebelumnya. Tapi ini yang Ibu akan share adalah yang untuk contoh kritik ya. Jadi tadi kita sudah sama-sama membahas bahwa di dalam kritik maupun esai itu hanya ada 3 struktur, yaitu struktur pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, di sini ada contoh kritik seperti yang sudah. Penulis mengubah sejarah hidup dengan Madre. Dewi Lestari yang juga dikenal dengan nama Pena D, lahir di Bandung 20 Januari 1976. Sepanjang kiprahnya sebagai penulis sejak tahun 2001, D telah memperoleh berbagai penghargaan karya sastra dan semua bukunya selalu menjadi bestseller. Beberapa bahkan telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, namun baginya hadiah terbesar sebagai penulis adalah ketika karyanya dapat menyentuh bahkan mengubah hidup pembacanya. Nah, kalau kita membaca nih satu paragraf ini masuk ke dalam tesis, ya nggak sih? Kenapa? Karena di dalam paragraf ini disampaikan berkaitan dengan objek yang akan dibahasnya. Apa sih objek yang akan dibahasnya? Objek yang akan dibahasnya adalah salah satu buku yang bestseller, yang buku ini juga merupakan buku yang berupa fiksi gitu. Nah, kemudian di dalam paragraf berikutnya, Madre merupakan buku D yang ketujuh sekaligus kumpulan fiksi ketiganya setelah Filosofi Kopi tahun 2006 dan Recto Verso tahun 2008. Ia tinggal di pinggir kota Jakarta yang tenang bersama suami dan 2 anaknya tercinta. Nah, ada nggak sih penilaian dari penulis di dalam buku ini? Ada penilaiannya, ada di paragraf pertama. Kalau kalian pahami di sini, bukunya telah memperoleh berbagai penghargaan karya sastra dan semua bukunya selalu menjadi bestseller, bahkan telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Dengan kata-kata seperti ini, maka menggiring pemikiran kita bahwa memang buku ini adalah buku yang benar-benar bisa diterima oleh masyarakat luas. Bahkan sampai sudah diterjemahkan dengan menggunakan bahasa asing. Berarti bukan saja penggemar itu ada di dalam negeri kita sendiri, tapi mungkin buku ini juga sudah melejit di
luar negeri gitu. Kemudian kita masuk lagi ke tahapan yang kedua yaitu argumentasi. Ingat ya, argumentasi ini merupakan bukti-bukti pendukung. Jadi, pasti di dalamnya ada sinopsis. Benar nggak sih? Gitu ya, karena ini merupakan sastra ya, jadi yang ada di dalamnya adalah sinopsis. Sinopsis itu, merupakan bukti pendukung, "Bener loh ceritanya begini, karena ceritanya seperti ini, makanya dia, bisa seperti ini," gitu. Dikatakan bagus karena ceritanya memang seperti ini, gitu. Makanya ada sinopsis di dalam bagian argumentasi pada penulisan kritik. Di sini memang sudah diceritakan, Made menceritakan kisah hidup seorang bernama Tencent tiba-tiba mendapat warisan dari orang yang sangat belum dia kenal bernama Tan Sigi. Orang yang mencantumkan namanya dalam daftar warisan di surat warisannya seketika itu Tencent bingung karena merasa dimasukkan ke dalam cerita yang dia tidak mengetahui sama sekali apa yang sedang terjadi. Suatu hari, Tencent bersama seorang pengacara yang ditunjuk Pak Tan menuju sebuah toko tua tanpa plang. Masuklah kedua orang itu di dalam disambut oleh Pak Hadi. Sampai dengan yang terakhir karena kemarin sudah Ibu bacakan kalian bisa melihat ya. Nah, kemudian, nantinya di bagian akhir di sini ada penegasan ulang. Nah, di dalam penegasan ulang ini kan merupakan ringkasan, ya kan. Nah, ringkasan ini dikatakan di sini, sebagaimana karya-karya Dewi Lestari ada pada isi dan bentuk ceritanya. Nih, isi dan bentuk ceritanya. Ini isinya sudah diceritakan sekilas berdasarkan sinopsis, kemudian bentuk ceritanya, gaya bercerita yang pandai menciptakan cerita-cerita yang tidak begitu berat untuk dibaca. Kok bisa tahu sih cerita-ceritanya itu tidak berat untuk dibaca? Karena lihat aja sudah ada sinopsisnya. Bagaimana, seorang Dewi Lestari ini memberikan cerita mulai dari awal sampai dengan akhir ceritanya kan di sini sudah ada dituliskan. Nah, ternyata ceritanya itu dinilai tidak terlalu berat untuk dibaca. Kemudian kekuatan antar kalimat yang mengalir ringan dan selalu membuat penasaran namun tidak asalan. Selalu membuat penasaran dan tidak asalan. Taunya dari mana? Sudah ada penggalan ceritanya di sini, di atas tadi ya kan. Kemudian selalu ditunjukkan dari setiap karya-karya Dewi Lestari. Dalam gaya bercerita yang sangat imajinatif, mengutamakan sesuatu yang sangat luar biasa menjadi ciri khas Dewi Lestari. Konflik yang berat dibuat ringan menurut gaya pemikiran Dewi Lestari. Mandre memiliki tema yang bisa dikatakan lain. Dia mampu membuat cerita yang mengangkat sesuatu. Nah, ini sudah mulai masuk dari 2 paragraf dari akhir ini sudah masuk ke dalam bagian pernyataan ulang. Jadi di sini sudah ada kesimpulan dari cerita tadi. Dari bagian tesis sampai dengan bagian argumentasi ketika sudah dikenalkan siapa penulisnya, objeknya itu apa yang akan dikritik, kemudian sudah disampaikan juga, bukti-bukti dari karya tersebut. Bukti di sini berupa sinopsis, penggalan cerita atau sinopsisnya, barulah ada kesimpulannya. Nah, sudah ada kesimpulannya itu dinamakan dengan penegasan ulang mulai dari kedua paragraf terakhir ini. Nah, mungkin itu yang Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika memang ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, maka silakan kalian bisa bertanya melalui grup yang sudah disediakan. Tentunya tetap mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia untuk materi-materi berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.